Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Basis Data akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu sistem database pada SPBU. Berikut ada anggota kelompok kami yaitu ada Sofi Yumi Purba, Tengku Muhammad Fatan, Furkon Arif Fadilah, dan Cindy Rahmawati. Berikut daftar isi pada PowerPoint. Yang pertama ada latar belakang, kedua ada tujuan, 3 ada manfaat, lalu IRD Chain, Relational Model, DDL atau Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, dan DCL atau Data Control Language. Berikutnya ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Sofi. Latar belakang itu sendiri terdiri dari dalam era digital yang semakin maju, pengelolaan data yang efektif di SPBU menjadi sangat penting untuk memastikan operasional yang efisien dan akurat. SPBU membutuhkan sistem basis data terintegrasi untuk mencatat transaksi penjualan, mengelola persediaan bahan bakar, dan melaporkan keuangan. Sistem ini akan membantu mengurangi kesalahan manual, meningkatkan efisiensi, dan memberikan wawasan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan manajerial. Studi kasus ini berfokus pada pengembangan dan implementasi database yang dapat memenuhi kebutuhan operasional SPBU secara menyeluruh, mendukung manajemen stok, transaksi, dan analisis data. Nah, di sini ada tujuannya. Yang pertama ada membangun sistem basis data yang terintegrasi. Yang kedua ada meningkatkan akurasi dan keamanan data. Yang ketiga ada memfasilitasi pelaporan dan analisis data. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi operasional. Lalu dalam manfaatnya yang pertama itu ada optimalisasi manajemen persediaan, lalu ada peningkatan layanan pelanggan, lalu keputusan bisnis yang lebih baik, lalu ada transparansi dan akuntabilitas, dan yang terakhir adalah penghematan waktu dan biaya. Oke, baik. Berikutnya di sini ada IRD Chain. Pertama di sini ada entitas SPBU, di mana entitas SPBU ini memiliki atribut yaitu ID SPBU sebagai primary key, alamat, kota, provinsi, dan nama SPBU. SPBU ini memiliki relasi one to many pada pengisian, di mana pengisian sendiri memiliki atribut antara lain ID bahan bakar, jumlah liter, ID pengisian, lalu waktu pengisian, dan ID SPBU. Lalu entitas SPBU juga memiliki relasi pada stok bahan bakar, di mana satu SPBU memiliki banyak stok bahan bakar. Stok bahan bakar sendiri memiliki atribut antara lain ID bahan bakar, jumlah stok, ID stok, dan ID SPBU. Lalu di sini ada bahan bakar yang memiliki relasi pada pengisian, yaitu satu bahan bakar memiliki banyak pengisian, di mana bahan bakar memiliki atribut ID bahan bakar, jenis bahan bakar, dan harga per liter. Lalu di sini juga memiliki bahan bakar juga memiliki relasi pada stok bahan bakar, di mana satu bahan bakar memiliki banyak stok bahan bakar. Lalu pada pengisian, entitas pengisian memiliki relasi pada transaksi, di mana setiap satu pengisian terdapat satu transaksi. Lalu transaksi sendiri memiliki atribut antara lain ID transaksi, ID pengisian, ID petugas, tanggal transaksi, ID pelanggan, plat kendaraan, dan total harga. Lalu transaksi juga memiliki relasi pada pelanggan, di mana setiap satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, di mana pelanggan sendiri memiliki atribut yaitu nama pelanggan, plat kendaraan, dan ID pelanggan. Pelanggan juga memiliki relasi terhadap kendaraan, di mana entitas pelanggan memiliki satu kendaraan,
di mana kendaraan sendiri memiliki atribut antara lain jenis kendaraan, ID pelanggan, dan plat kendaraan. Lalu transaksi di sini juga memiliki relasi terhadap petugas, di mana setiap satu petugas memiliki banyak transaksi, di mana petugas sendiri memiliki atribut yaitu antara lain nama petugas, ID petugas, dan shift. Berikutnya ada relational model yang akan dibacakan oleh Sofi. Untuk relational model sendiri itu bisa diperbesar nggak? Nih, di sini dia kan ada 8 tabel tuh. Yang pertama tuh ini ada pengisian ya. Seperti yang udah dijelaskan tadi dari ERD chain tuh ada ID pengisian dia itu integer, terus ID SPBU juga integer. Ada ID bahan bakar juga integer, tanggal pengisian itu sendiri date, dulu jumlah liternya itu desimal. Dengan primarinya itu ada ID SPBU dan ID bahan bakar. Nah, kemudian ada tabel petugas yang isinya itu dari ID petugas dengan identifikasi sebagai integer, kemudian nama petugasnya yaitu varchar, lalu shiftnya sendiri itu juga varchar. Nah, pindah ke tabel lainnya itu ada tabel pelanggan yang mana ada ID, atributnya ada ID pelanggan integer, nama pelanggan varchar, dan juga plat kendaraannya itu varchar. Yang terhubung ke tabel kendaraan sendiri dengan atribut plat kendaraan varchar, lalu jenis kendaraan varchar, dan ID pelanggan integer. Dengan primarinya itu adalah ID pelanggan. Lalu berikutnya ada tabel bahan bakar dengan ID bahan bakar integer, lalu jenis bahan bakar itu varchar, lalu harga per liternya itu desimal. Lanjut ke tabel berikutnya ada stok bahan bakar, ada ID stok integer, kemudian ID SPBU integer, lalu ID bahan bakar sendiri juga integer, juga jumlah stoknya itu desimal dengan primarinya sendiri ID SPBU dan ID bahan bakar. Lalu ada di tengah-tengah ini tabel SPBU dia dengan ID SPBU integer, nama SPBU-nya varchar, alamat varchar, kemudian kota varchar, dan provinsi juga varchar. Dan tabel yang terakhir itu adalah tabel transaksi dengan ID transaksi integer, ID pengisian, ID petugas, lalu ID pelanggan, baru itu semua integer, lalu lanjut dengan plat kendaraan varchar, lalu setelah harga desimal dan tanggal transaksinya dengan primary sendiri itu ada ID pengisian, ID petugas, ID pelanggan, lalu plat kendaraan. Oke, next di sini ada DDL atau Data Definition Language yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Tengku Muhammad. Pertama di sini membuat tabel SPBU dengan pertama membuat database, yaitu di sini tertera tube 1. Dalam membuat tabel SPBU, di sini ada ID SPBU sebagai primary key, lalu ada nama SPBU, alamat yaitu varchar, kota, dan provinsi. Lalu kedua ada tabel bahan bakar. Di sini pada tabel bahan bakar terdapat ID bahan bakar sebagai primary key. Lalu ada jenis bahan bakar menggunakan varchar 50 dan harga per liter menggunakan desimal. Lalu selanjutnya di sini yang ketiga ada tabel pengisian. Tabel pengisian dibuat dengan cara masukkan ID pengisian yang sebagai primary key, lalu ada ID SPBU, di mana ini diambil dari tabel SPBU ya, sebagai foreign key. Lalu ada ID bahan bakar, ini juga foreign key yang diambil dari tabel bahan bakar. Lalu ada tanggal pengisian dan jumlah liter menggunakan desimal. Lalu yang keempat ada tabel petugas. Tabel petugas dibuat dengan ID petugas yang sebagai primary key, nama petugas, dan shift. Lalu berikutnya yang kelima ada tabel pelanggan. Create tabel pelanggan dengan ID pelanggan sebagai primary key, lalu ada nama pelanggan menggunakan varchar 50, plat kendaraan varchar 15.
Lalu berikutnya ada tabel kendaraan. Di sini tabel kendaraan berisi plat kendaraan varchar yang sebagai primary key. Lalu ada jenis kendaraan varchar 50. Lalu terdapat ID pelanggan. Di sini ID pelanggan sebagai foreign key, di mana ini diambil dari tabel pelanggan. Lalu berikutnya yang ketujuh ada tabel stok bahan bakar, di mana stok bahan bakar memiliki ID stok sebagai primary key, ID SPBU, di mana ini merupakan foreign key yang diambil dari tabel SPBU. Lalu ada ID bahan bakar, ini juga foreign key yang diambil dari tabel bahan bakar. Dan ada jumlah stok yang menggunakan desimal. Lalu yang ke-8 ada tabel transaksi, di mana tabel transaksi ada ID transaksi yang sebagai primary key. Lalu ada ID pengisian, di mana ID pengisian ini merupakan foreign key. Begitu pula ID petugas, ID pelanggan, dan plat kendaraan merupakan foreign key. Lalu ada total harga dan tanggal transaksi. Berikutnya ada DML atau data manipulation yang akan dibacakan oleh Sophie. Ya, untuk DML ini sendiri atau data manipulation language ini, yang mana itu berfokusnya ke bagian insert. Pertama itu kita insert ke tabel SPBU. Nah, untuk insert ke tabel SPBU sendiri, query-nya itu insert into SPBU, kemudian masukkan atribut daripada tabel SPBU itu sendiri, yang ada itu ID SPBU, nama SPBU, alamat, kota, dan provinsi. Sepertinya bisa dilihat yang pertama ya, ID SPBU-nya itu 1001, kemudian nama SPBU-nya itu SPBU A, lalu alamatnya itu Jalan Merdeka nomor 1, itu kotanya Jakarta, dan provinsi DKI Jakarta. Nah, dan ini begitu juga mengikuti dengan data-data berikutnya. Bisa dilihat ya, setelah query-nya dibuat, kemudian dijalankan, maka hasilnya akan terlihat seperti tabel di sampingnya. Lalu yang kedua itu ada tabel insert tabel SPBU. Oh, bukan. Ini tabel bahan bakar. Dari bahan bakar sendiri itu atributnya ada ID bahan bakar, jenis bahan bakar, lalu harga per liter. Ada 3. Nah, ini 2001 ini untuk ID bahan bakar, kemudian jenis bahan bakar itu premium, lalu harga per liternya itu ada 6.500. Begitu juga dengan contoh berikutnya, mengikuti dari atribut yang ada di sini. Dan jika nanti sudah dijalankan, maka hasilnya akan ada seperti tabel di samping. Nah, tabel ketiga itu ada tabel pengisian, yang mana insert into pengisian terdiri dari ID pengisian, ID SPBU, ID bahan bakar, tanggal pengisian, jumlah liter. Nah, ID pengisiannya itu ada 3001, terus ID SPBU tadi dari tabel SPBU sendiri ada 1001, kemudian ID bahan bakar ada 2001, dan ini tanggal pengisiannya, dan jumlah liternya itu ada 50, begitu juga dengan data-data berikutnya itu mengikuti ini. Dan ketika dijalankan hasilnya akan seperti tabel di samping ini. Dari ID pengisiannya, ID SPBU, ID bahan bakar, tanggalnya, sampai jumlah liter. Kemudian tabel keempat juga sama, tabel pelanggan, insert into pelanggan, kemudian ada ID pelanggan, yang ini, yang 001 sampai seterusnya. Terus ada nama pelanggan seperti Muhammad, Rizky, Fajar, Bagus, Budi, Siti, dan lain-lain. Lalu plat kendaraan, di sini ada plat kendaraan bisa dilihat. Dan ketika dijalankan, setelah dimasukkan semua query ini, akan seperti tabel di samping. Nah, tabel kelima itu sendiri adalah tabel petugas. Insert itu petugas, ada terdiri dari atribut ID petugas, nama petugas, dan shift mereka. Nah, ini tuh ID petugasnya, seperti 4001, lalu nama petugas itu ada Arif, Dimas, Andi, dan lain-lain. Lalu shiftnya itu ada pagi, siang, malam, dan lain-lain juga. Dan hasilnya akan seperti tabel di sampingnya. Kemudian yang keenam ada tabel kendaraan. Query-nya itu dimulai dari insert into kendaraan, kemudian ada plat kendaraan ini. Lalu jenis kendaraan, mobil, motor, seperti itu. Lalu ada ID pelanggan. Dan ketika dijalankan, hasilnya akan seperti di samping ini. Kemudian tabel yang ketujuh ada tabel stok bahan bakar. Insert into stok bahan bakar, atributnya itu sendiri ada ID stok, ID SPBU,
ID bahan bakar, dan jumlah stok. Yang ini untuk ID stoknya. Lalu yang ini ID SPBU. Di sampingnya ada ID bahan bakar, lalu jumlah stok. Dan yang terakhir sendiri ada tabel transaksi dengan query insert into transaksi yang terdiri dari atribut ID transaksi, ID pengisian, ID petugas, ID pelanggan, plat kendaraan, total harga, dan transaksi dan tanggal transaksi. Yang ketika disesuaikan, maka ID transaksinya itulah 101, kemudian ID pengisiannya itu ada 3001, lalu ID petugas itu ada 4001, dan ID pelanggannya ada 0001. Lalu kita bisa lihat sini plat kendaraannya ada B1234CD, lalu total harganya ada 325.000, dan tanggalnya sendiri ini tanggal 1 bulan 6 2024. Dan ketika dijalankan, ketika semua data transaksinya sudah dimasukkan, maka akan tertera pada tabelnya itu seperti di bawahnya. Berikutnya ada storage prosedur yang akan dibacakan oleh Cindy. Nah, di sini ada buat create prosedurnya. Di sini ada total harga yang digunakan buat menghitung total harga pengisian bahan bakar yang berdasarkan dengan ID. Dan ada ID pengisian itu buat parameter input buat untuk ID pengisian, dan juga ada out total harga desimal yang 10,2 itu buat parameter output untuk menyimpan hasil total harga yang dihitung. Terus buat manggil yang 3001 itu apa sih untuk ID pengisian yang 3001 itu untuk memanggil total harga yang hasilnya 3.205.000. Terus di slide selanjutnya itu ada create prosedur yang full stock untuk mengambil jumlah stok bahan bakar dari sebuah SPBU berdasarkan ID SPBU dan ID jenis bahan bakar. Di sini ada ID SPBU adalah parameter input untuk ID SPBU. Terus ada juga ID bahan bakar buat adalah parameter input untuk ID jenis bahan bakar. Terus yang ketiga ada out jumlah stok desimal yang 10,2 itu adalah parameter output untuk menyimpan hasil jumlah stok yang diambil dari tabel. Terus ada juga memanggil stok dari ID SPBU 1001 itu, dan ID bahan bakar 2001 itu akan memanggil stok jumlah yang 50.000 itu. Terus di slide selanjutnya ini ada create prosedur list transaksi by customer, itu digunakan buat mengambil semua transaksi untuk pelanggan tertentu berdasarkan ID pelanggan yang diberikan. Mengambil data transaksi beserta informasi terkait dari beberapa tabel yang dihubungkan. Itu ada tabel transaksi, pelanggan, kendaraan, pengisian, dan bahan bakar. Nah, itu ada ID pelanggan. ID pelanggan itu parameter input untuk ID pelanggan, dan memanggil list transaksi by customer 1 sama parameter 1 sebagai ID pelanggan. Berikutnya ada trigger yang akan dibacakan oleh Furkan. Nah, di sini kita tuh membuat trigger untuk update stok untuk pengisian dan juga untuk stok bahan bakar. Nah, kita itu buat triggernya dulu sesuai namanya, itu update stock on new pengisian. Nah, terus kita di sini menggunakan after insert karena kita akan mengupdate bagian stok bahan bakar setelah ada perubahan setelah kita menginput sesuatu dalam tabel yang baru, yaitu di tabel pengisian. Nah, for each row itu untuk menerapkan
setiap baris pada tabelnya. Nah, selanjutnya itu kita deklarasikan dulu bahwa jumlah stoknya itu bakal dalam bentuk desimal. Selanjutnya kita milih dulu yaitu tabelnya di jumlah stok, terus jumlah stoknya itu berasal dari stok bahan bakar yang ada di itu ID SPBU, terus untuk tabel yang bakunya itu ID SPBU, selanjutnya ada ID bahan bakar, dan menjadi ID bahan bakar yang baru. Terus tuh kita bagian stok bahan bakarnya, kita bakal di situ update stok bahan bakar karena yang bakal jadi ada perubahan itu di stok bahan bakar. Kita set dulu jumlah stoknya itu dalam bentuknya dalam jumlah liter, akhirnya terus terletaknya tuh sebagai tanda itu di ID SPBU, terus ada ID bahan bakar seperti sama yang di atas. Nah, di kanan itu di tabelnya yang pertama itu kan ada ID pengisian dan ID SPBU, terus ID bahan bakar itu 3001, 1001 dan 2001. Nah, kita akan mengambil perubahan tuh di bagian itu, di mana di tabel kedua ada ID stok 5001, ID SPBU 1001, ID bahan bakar 2001. Nah, di jumlah stoknya itu kan ada 5000. Nah, untuk di sini kita menggunakan ID bahan bakar itu untuk pengikat yaitu di 2001. Di slide selanjutnya. Nah, di sini kita kita tambahin data baru di dalam tabel pengisian untuk melihat perubahannya. Di sini pengisiannya itu kan ID pengisiannya 3011 karena pengisian paling baru. Bisa dilihat di gambar tabel paling kiri itu ada data baru, di situ ID pengisiannya 3011. Dan karena yang diubah ini kita jumlah stoknya itu, jadi kita lihat langsung angka terakhirnya aja, di mana di ID pengisian 3011 kita itu ada jumlah liter yang terpakai itu 30. Nah, maka akan terjadi perubahan di mana ID bahan bakarnya itu kan 2001, maka di tabel di kanan 2000 SB bahan bakar 2001 itu akan berubah stoknya menjadi 4970 yang sebelumnya itu tadinya itu 5000. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada bagian data control language atau DCL. Nah, di sini kita membuat dulu usernya. Di sini kita menggunakan usernya sebagai nama Sophie, lalu passwordnya adalah 0038. Nah, user Sophie ini mendapatkan akses untuk semua privilege. Jadi dia bisa mengakses semua tabel, bisa melakukan perubahan dan lain-lain terhadap seluruh database-nya. Kita bisa lihat di gambar yang pertama tuh, kita mencoba ngetes bahwa Sophie itu bisa mengakses menggunakan select. Di situ kita menggunakan select karena mempermudah pengaksesan. Jadi di situ kita bisa lihat user Sophie mengakses di situ tabel yang pertama itu ada bagian tabel pengisian, terus yang kedua itu ada tabel yang pertama itu SPBU, lalu yang kedua itu tabel bahan bakar. Nah, yang ketiga itu baru si user Sophie mengakses tabel bagian pengisian. Nah, bisa dilihat di situ tidak ada kendala sama sekali karena Sophie mendapatkan semua privilege dan bisa mengakses semua tabel. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada user kedua yaitu user Fatan, di mana user Fatan di sini menggunakan password 0100. Nah, di sini Fatan itu hanya mendapatkan 2 akses tabel, yaitu pada tabel SPBU dan juga tabel bahan bakar. Bisa dilihat Fatan ini mengakses tabel SPBU lalu tabel bahan bakar pada foto di kiri itu tidak ada kendala. Lalu
di foto kedua ini, gambar kedua yang di sebelah kanan, kita lihat bahwa saat user Fatan mencoba untuk mengakses tabel pengisian itu tidak bisa atau di-denied karena user Fatan tidak mendapatkan privilege atau akses dalam tabel pengisian tersebut. Kita coba lagi pada tabel pelanggan, hal itu terjadi juga karena Fatan hanya mendapatkan akses pada tabel SPBU dan juga bahan bakar. Ya, presentasinya sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Lalu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.